Ini Bismillahirrahmanirrahim. Mohon izin memperkenalkan diri, nama saya Tia Septina. Saya sebagai mahasiswa S2 Bimbingan Konseling di Universitas Pendidikan Indonesia, kemudian sebagai salah satu tim Edupotensia yang hari ini akan menjadi host pada kelas konseling kekuatan diri, model konseling kekuatan diri oleh Bapak Dr. Dodi Hartanto, MPD. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah hadir dan berpartisipasi dalam kegiatan ini. Saya berharap setelah melewati kelas ini, kita bisa memiliki pengetahuan apa itu konseling kekuatan diri, kemudian juga memiliki keterampilan ya Pak. Nanti akan ada salah satu teknik yang akan kita pelajari dari Bapak Dodi, gitu, sehingga harapannya setelah melewati kelas ini, kita dapat mengaplikasikannya setelah ataupun sebelum kondisi normal terjadi. Nah, mungkin nanti juga bisa kita saling berbagi apakah konseling kekuatan diri ini bisa diaplikasikan dalam konseling online. Jadi duluan host yang bertanya ini ya, tapi saya harap nanti juga peserta akan banyak bertanya gitu di kelas ini. Nah, Pak Ibu, sebelum kita memulai ke pemateri, saya akan memperkenalkan dulu Bapak Dodi, walaupun sebetulnya mungkin beliau sudah terkenal ya Pak ya. Izinkan saya memperkenalkan Bapak Dodi terlebih dahulu. Ya, bisa kita lihat di screen bersama-sama. Bapak Dodi Hartanto, alamatnya itu di Jogja. Mungkin ya dari Jogja nanti Bapak Ibu bisa main, ataupun yang di luar Jogja juga kalau ke Jogja nanti bisa menemui beliau, karena alhamdulillah beliau itu adalah orang yang sangat terbuka. Jadi saya juga waktu dulu ya sempat main ke Jogja dan beliau langsung menyambut gitu. Insya Allah gitu ya. Terima kasih Bapak Dodi. Nah, berikutnya beliau lahir di Jogja pada tanggal 19 November. Kemudian sekarang kita lihat riwayat pendidikannya Bapak Ibu. Pada tahun 2002 sampai 2006, jurusan Psikologi Pendidikan dan Bimbingan Fakultas Ilmu Pendidikan di UNY. Kemudian 2008 sampai 2010, Sekolah Pascasarjana Universitas Pendidikan Indonesia, Bimbingan Konseling. Nah, senior saya ya beliau. Kemudian tahun 2015 sampai 2019, Sekolah Pascasarjana Universitas Pendidikan Indonesia, jurusan Bimbingan Konseling. Pengalaman di organisasi. Tahun 2003 sampai 2004, menjabat sebagai Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Psikologi Pendidikan dan Bimbingan Fakultas Ilmu Pendidikan UNY. Lalu 2004 dan 2000 sampai 2005 sebagai Dewan Pertimbangan Organisasi DPO Himpunan Mahasiswa Psikologi Pendidikan dan Bimbingan UNY. Pengalaman profesi. Nah, ini cukup banyak pengalamannya. Tahun 2016 sampai 2019 menjabat sebagai Sekretaris Umum Asosiasi Program Studi Bimbingan Konseling PTN se-Indonesia.
tahun 2018 sampai 2002 sebagai Ketua Divisi Ikatan Bimbingan Konseling Perguruan Tinggi Aktif. Pada tahun 2018 sampai 2002 sebagai Wakil Dekan FKIP Universitas Ahmad Dahlan. Tahun 2019 sebagai Kepala Lembaga Penyelenggara di Kepala Sekolah. Pengalaman penelitian, nah beliau juga aktif di dalam bidang penelitian. Pada tahun 2016, beliau merancang model penguatan kompetensi guru BK di Daerah Istimewa Yogyakarta. Mei 2017, beliau menulis pengaruh perubahan sistem remaja pada globalisasi terhadap keluarga. Pada tahun 2018, beliau menuliskan sebuah metode efektivitas penggunaan konseling kekuatan diri untuk mengembangkan harapan akademik mahasiswa Universitas Ahmad Dahlan. Nah, kemudian pengabdian masyarakat pada Oktober 2016, nah beliau aplikasi pembelajaran multimedia untuk guru bimbingan konseling SMK Yogyakarta ya, itu melakukan pengabdian. Kemudian informasi tambahan terkait Bapak Dodi, nah, pernah menulis dan menghasilkan sebuah karya tulis ilmiah dan mendapat Best Paper Presenter JIPOPS University Thailand, yaitu tahun 2016. Kemudian pada tahun 2017 sebagai pembicara pada TOT Assessment Awal dan bimbingan konseling awal pada korban kekerasan di Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bandung. Masya Allah, sudah banyak sekali pengalaman yang menjadi model untuk kita semua untuk senantiasa mengabdi pada profesi ini, gitu ya. Kemudian masih banyak, nah tapi di yang paling baru tahun 2019, beliau sebagai pembicara pencegahan dan penanganan masalah stunting Dinas Kesehatan Kulon Progo. Ada salah satu pengalaman Pak Dodi yang ingin juga mungkinnya di-share sebagai salah satu praktisi dan juga akademisi di bimbingan konseling. Beliau pernah memiliki pengalaman di Swedia, nah sebagai pemakalah pada International Association Education and Vocational Guidance di Swedia. Ini pengalamannya ya, pengalamannya luar biasa. Bapak bisa membagikan informasi bahkan sampai ke negeri seberang gitu ya. Bapak terima kasih. Nah itu adalah CV singkat dari Bapak Dodi. Nah untuk selanjutnya kita akan menuju ke acara inti pematerian yang akan disampaikan oleh Bapak Dodi. Untuk waktunya Bapak saya persilahkan. Baik, terima kasih Mbak Tia. Mohon Bapak dan Ibu semuanya, terima kasih. Ini yang saya hormati guru, ibu saya, guru yang luar biasa bagi saya, banyak memberikan saya pengalaman dalam bekerja. Pada kesempatan pagi hari ini, yaitu Ibu Erni Hestiningrum yang khusus pada kesempatan hari ini. Yang saya hormati pula para mahasiswa yang ini dari berbagai perguruan tinggi. Ada yang tadi saya dengar UMTAS, ada yang dari IKIP Siliwangi, ada yang dari UAD. Ada pula rekan sejawat, rekan kerja, sahabat. Ini ya, saya mendengar ada Pak Edi Irawan. Ini orang yang luar biasa dari Pringsewu. Selamat bergabung bersama dengan kita semuanya, Pak Edi. Senang sekali bertemu dengan Pak Edi. Ada Bu Muji pula, dosen dari Universitas Negeri Lampung. Ada Pak Idat, tadi saya membaca. Ada Pak Idat Mukodas dan sebagainya juga dari dosen Ibu. Ibu dan Bapak, perkenankan saya mengaturkan rasa terima kasih pada Bapak dan Ibu semuanya karena telah memilih atau bergabung dalam kelas ini. Selain terima kasih, saya juga mengucapkan permohonan maaf jika selama proses penyampaian materi ini nanti dianggap ada yang kurang, maka bisa nanti kita lanjutkan dengan proses yang lebih luar biasa, yaitu proses untuk sharing dengan basis Japri atau mungkin sharing secara pribadi melalui mekanisme yang lainnya. Ibu dan Bapak yang saya hormati, terima kasih sekali lagi. Saya akan awali dengan mengucapkan salam kepada Ibu dan Bapak semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenankan saya share screen terlebih dahulu. Nanti bisa jika Ibu dan Bapak semuanya melihat layar, apakah sudah semuanya terlihat? Jika mungkin sudah terlihat, bisa menampilkan jempolnya seperti ini. Terlihat Ibu dan Bapak semuanya? Oke, alhamdulillahirabbil alamin. Baik Ibu dan Bapak yang saya hormati, pada kesempatan pagi hari ini pula saya ingin
sharing kepada Ibu dan Bapak kaitannya dengan perspektif ini. Tadi sudah ditampilkan oleh Teh Tea. Ini adalah pribadi yang luar biasa yang saya tanpa sengaja bertemu dengan beliau pada saat beliau mengejar-ngejar salah satu pembimbingnya di salah satu gedung di UPI yang meskipun beratnya menyusun tesis tapi selalu ada senyum. Nah, ini yang tampaknya luar biasa dari teman-teman yang ada di program studi BK ini, kalau kuliah di mana-mana selalu ikut. Saat ini saya bertugas sebagai wakil dekan di Universitas Ahmad Dahlan. Silahkan jika Anda semuanya, Ibu dan Bapak, rekan-rekan, sahabat semuanya akan datang ke Jogja, khususnya ke UAD, bisa langsung ke lantai 7, tempatnya di kampus 4, Ring Road Selatan. Nomor handphone saya itu bisa dicek di layar, termasuk dengan email, dan nanti bisa Ibu dan Bapak dapatkan materinya setelah selesai semuanya. Ibu dan Bapak, ini yang akan saya sampaikan pada Ibu dan Bapak semuanya sebagai proses di awal. Saya berbicara pada kesempatan pagi hari ini, diberikan waktu oleh Teh Tea, itu sekitar 40 menit atau 45 menit. Kita akan bagi perspektifnya, 30 menit itu dalam kerangka proses pijakan teori atau kerangka mengenali ini lebih lanjut, tetapi mungkin sekitar 15 menitnya baru kemudian akan kita cobakan berlatih dengan salah satu model, dengan salah satu hal yang ini bisa kita kaitkan dengan pendekatan ini. Sesungguhnya di dalam pendekatan konseling kekuatan diri ini kerangka pijakan teorinya cukup luar biasa. Beberapa buku yang mungkin bisa Ibu dan Bapak dapatkan kalau belajar tentang teori konseling kekuatan diri itu tentunya akan dimulai dari apa yang ditulis oleh Snyder dalam Handbook of Hope ini, lalu juga ada tulisan dari Paulo Freire yang kaitannya dengan pedagogi of hope, kemudian ada positive psychological assessment, ada pula karakter strength and virtues. Nah, inilah yang tampaknya juga kemudian menjadi pijakan kita semuanya, karena Seligman ini menjadi salah satu tokoh yang itu mengungkap lebih banyak bahwasanya potensi manusia itu tidak semata-mata hanya A, B, C, atau mungkin yang disampaikan oleh orang yang sudah kita kenal bersama, yaitu kaitannya dengan teori adanya kecerdasan majemuk dan sebagainya. Tapi ada lebih hebat lagi yang disebut sebagai karakter strength and virtues. Apa itu kekuatan karakter dan kekuatan kebaikan atau kebajikan? Ini juga menjadi penting. Berikutnya lagi ada tulisan dari Erich Fromm, judulnya Erich Fromm's Revolutionary. Kemudian ada, ini bagus sekali, ini bagi yang muslim, ini ada tulisan dari Harun Yahya. Ini menjadi perspektif tambahan, karena ketika nanti berbicara tentang teknik khusus namanya forgiveness technique, itu ada banyak sekali yang bisa diambil dari hopefulness in the Quran. Nah, lalu berikutnya, sekarang kita akan mulai masuk pada teori utama yang digunakan dalam konseling kekuatan diri ini. Ada strength-based counseling, yang itu ditulis oleh John P. Galassi dan juga Patrick Akos. Lalu juga ada tulisan dari Michael Ungar, kemudian ada pula dari strength-based therapy miliknya Elsie John Smith, ini 2014, jadi masih sangat cukup luar biasa baru pendekatan ini, sehingga tidak heran jika kemudian banyak orang termasuk kolega-kolega saya juga bertanya, sesungguhnya ini pendekatan apa? Kan tidak ada di dalam pembagian pendekatan, kalau itu yang kita kenal selama kuliah biasanya hanya dibagi dalam pendekatan masuk ke psikoanalisa, lalu kemudian pada behavioristik, lalu ada pula humanistik atau dalam tanda petik client-centered therapy dan sebagainya. Nah, maka ketika 2014 ini muncul, maka beberapa buku yang ini muncul juga harus saya sampaikan kepada Ibu dan Bapak supaya Ibu dan Bapak tidak bingung. Nah, pertanyaannya adalah lalu menjadi, apa yang kita hadapi saat ini? Kita akan mulai dari perspektif berpikir itu dulu, sebelum kita semuanya masuk pada kerangka teorinya. Seperti yang saya sampaikan di dalam outline kepada panitia dan juga lalu sudah di-share oleh panitia, saya menganggap situasi yang sekarang dihadapi oleh para konselor, oleh para guru BK, itu adalah situasi fatigue. Apa itu situasi fatigue? Yaitu situasi di mana terdapat kondisi kelelahan luar biasa, di mana ketika bekerja, itu kemudian dia tiba-tiba mengalami hal-hal yang tidak menyebabkan kondisi kerjanya itu tidak efisien. Prestasinya jauh dari yang diharapkan. Apa buktinya? Bayangkan saja, mohon maaf, saya akan bertanya kepada Bapak dan Ibu yang bekerja terutama sebagai praktisi di lapangan, kalau Ibu dan Bapak akan menghadapi hari Senin, itu biasanya yang terjadi adalah bukan bersemangat. Tapi yang terjadi kalau menghadapi hari Senin itu bahkan ketika akan mengambil handuk saja mungkin melenguh. Mungkin ketika akan menarik handuk saja itu ada perasaan sudah ketemu hari lagi. Sudah akan ketemu dengan rutinitas yang luar biasa capek.
Nah, jangan-jangan apa yang kita lakukan karena situasinya fatik, maka menyebabkan layanan konseling kita itu seperti parodinya orang-orang Sunda. Apa itu? Lalu memilih menggunakan jenis konseling namanya KAT. Apa itu KAT? Kumaha aing terapi. Terapi sesuka-suka saya. Terapi semau saya yang saya campur-campurkan. Kalau nanti ditanya oleh pengawas nama teori pendekatan konselingnya apa, Bu? Pokoknya eklektik, saya campurkan dari ini dan ini dan ini. Padahal itu sesungguhnya mungkin dalam joke atau dalam guyonan kita pada kesempatan pagi hari ini disebut sebagai KAT, kumaha aing terapi, terapi sesuka-suka saya. Nah, pertanyaan berikutnya lagi, lalu sesungguhnya bagaimana kondisi kita ini sesungguhnya? Ibu dan Bapak harus saya jabarkan bahwa sebagai contoh, sebagai pengantar di bagian awal ini, fenomena kelelahan ini sesungguhnya lebih dari 400 juta pekerja yang ternyata itu bekerjanya 49 jam per minggu. 49 jam per minggu, bayangkan. Bayangkan kalau 49 jam per minggu itu, Ibu dan Bapak melakukan konseling. Saya meyakini konseling Ibu dan Bapak itu waktu untuk bisa melakukan layanan BK. Di dalamnya ada konseling, itu lebih dari 49 jam per minggu. Kok bisa? Bisa, mari kita hitung saja. Ibu dan Bapak bekerja katakanlah 8 jam satu hari. Maka kalau dikalikan yang bekerjanya 6 hari, 8 kali 6 ketemunya 48. Tetapi Ibu dan Bapak begitu pulang ke rumah, yang dipegang bukan tangan suaminya, apalagi tangan anaknya, tapi jenis pekerjaan yang lainnya. Masih membuka WhatsApp untuk layanan konseling, apalagi bagi guru-guru yang bertugas di SMA atau SMK. Di periode-periode ini tekanan tinggi sekali. Kok bisa? Iya, membantu anak-anak untuk masuk SNMPTN ataupun SBMPTN. Maka stresnya tinggi sekali. Nah, dengan kondisi yang seperti ini, maka fatigue itu pasti luar biasa sekali. Padahal fenomena guru zaman now itu kan seperti ini, yang di sebelah kanan itu. Guru dibayar murah, tapi dituntut untuk memperbaiki karakter dan akhlak. Sementara artis yang suka ngeprank saja, itu bayarannya itu melebihi guru. Bahkan kalau tukang ngeprank itu gajinya dibagikan untuk guru, mungkin cukup untuk guru yang itu honorer di satu kabupaten. Kerja berat sudah pasti, salah sedikit mungkin dicaci maki oleh orang tua atau siswa, loyalitasnya harus mati, harus harga mati, tidak loyal nanti bisa dimutasi, pulang cepat dimarahi, hidup kaya itu dicurigai, naik gaji biasa ditandai, kalau nggak hati-hati kena sanksi. Lengkap sudah penderitaan Ibu dan Bapak guru ini. Nah, maka Ibu dan Bapak, mari kita lihat berikutnya. Ini loh yang saya khawatirkan, terutama bagi guru-guru BK yang itu putri. Kalau pagi hari, karena situasinya itu luar biasa, lihat yang ada di sebelah kanan ini Ibu dan Bapak. Ini kalau TTA sedang mau bertugas melakukan layanan, saking ngebutnya, karena kebetulan di kanan kirinya itu mungkin sawah, nah itu nggak bisa ngerem, lalu masuklah dia ke sawah seperti ini. Bayangkan Ibu dan Bapak kalau situasi seperti ini, atau situasi yang berikutnya di sebelah kiri. Ibu dan Bapak mengajar di kelas, memberikan layanan di kelas, tapi yang terpikirkan adalah beban di rumah. Belum tentu juga hanya memikirkan, bahkan sambil membawa beban itu ke sekolah. Artinya, kalau kemudian layanan BK yang lebih dari 49 jam dalam satu hari, menurut WHO tadi, rata-rata orang bekerja, katakanlah kita 56 jam saja, berarti kita sudah tingkat fatigue kita sangat tinggi, ditambah kalau Ibu dan Bapak tidak mampu melakukan konseling dengan baik. Konseling itu prosesnya luar biasa menyita. Ibu dan Bapak, kita sama-sama belajar ilmunya. Sangat jarang konseling itu dilakukan satu kali selesai. Sangat jarang. Kalaupun toh ada, berarti itu memang luar biasanya Ibu dan Bapak. Tetapi sangat memungkinkan konseling harus ditindaklanjuti. Bukan hanya satu pertemuan. Tapi bisa 2, bisa 3, dan seterusnya. Nah, oleh karenanya Ibu dan Bapak, maka tidak heran kemudian ada lelucon, kata si biru abu, maaf, si putih abu-abu itu, yang paling berat di dunia itu adalah rindu. Itu makanya saya paling nyesek Ibu dan Bapak. Karena apa? Mungkin soalnya orang yang ada di artis itu, Dilan 1980 itu, 1990 itu, mungkin dia tidak seperti Ibu dan Bapak. Bilangin ke Dilan Ibu dan Bapak bahwa yang berat itu bukan rindu, tapi jadi guru BK. Mohon Ibu dan Bapak memahami itu semuanya. Kalau ada anak-anak Ibu dan Bapak mengatakan, nggak usah, nggak apa-apa, yang paling berat di dunia itu cuma rindu. Bilangin saja, kamu belum kuliah, coba kamu kuliah ke BK, mungkin kamu akan tahu apa yang lebih berat daripada rindu, namanya jadi guru BK. Nah Ibu dan Bapak, karena kita tahu berat jadi guru BK, Ibu dan Bapak, inikah yang terjadi? Mari kita renungkan juga sejenak ini, sebelum kita masuk pada perspektif teoritis kita, untuk mendudukkan apa sebabnya ini berubah. Fakta yang terjadi di tempat kita sekarang, perceraian di Indonesia, itu dari 2009 sampai 2016, itu meningkat 16-20%.
4 penyebab utamanya adalah 1, hubungan tidak harmonis antar orang tua. Yang kedua adalah tidak ada tanggung jawab dari orang tua. Yang ketiga adalah kehadiran dari pihak ketiga. Yang keempat adalah persoalan keuangan. Penggugat cerai terbanyaknya siapa? Perempuan, 70%. Ya, memang jumlah perempuan lebih banyak. Tapi pertanyaannya adalah, bagaimana lalu kalau ini bercerai dan dampaknya terhadap anak-anak kita? We are becoming a toxic family. Akan sangat mungkin ada toxic parent, ada keluarga yang itu menjadi racun bagi anak-anaknya, atau sebaliknya, orang tua yang justru menjadi racun utama atas anak-anaknya. Nah, dengan adanya fenomena seperti ini, maka ini nanti akan mengantarkan kita, kalau yang dibicarakan hanya melulu masalahnya saja, maka sangat mungkin ibu dan bapak fatigue-nya bertambah. Nanti kita akan coba kalau tidak percaya ya, dengan hal-hal kecil. Berikutnya lagi, kalau itu belum membuat kita ngeri dengan situasi tadi, fatigue, dengan situasi berat jadi guru BK, situasi perceraian, saya akan tunjukkan betapa mengerikan keadaan anak-anak kita sekarang. Supaya kita semakin menguatkan diri kita dan mencoba berbagai alternatif jenis konseling yang ada di Indonesia ini. Ibu dan Bapak, rata-rata perceraian setiap hari di Indonesia itu adalah luar biasa sekali. Bayangkan Ibu dan Bapak, kalau Ibu dan Bapak percaya dengan saya, perceraian setiap harinya itu ada 1.000 perceraian dalam satu hari. Ini data 2018. Data 2018 itu sudah agak sedikit grafiknya aneh, tapi di 2017 dikatakan satu hari itu ada 1.040 perceraian yang kalau dibagi di dalam 24 jam atau dibagi dalam jam, itu ada 43 perceraian dalam 1 jam. Jadi kita sedang duduk nyaman begini, mendengarkan materi, sharing materi, itu sudah ada 43 orang yang bercerai. Betapa mengerikan situasi ini. Lihat tadi, 16-20% tingkat kenaikan perceraiannya. Dan dampaknya pada anak-anak kita. Lalu mereka akan bisa menjadi apa? Ini yang paling saya takutkan. 1985, Aaron Beck, beliau adalah seorang psikiater. Seorang dokter yang mempelajari ilmu-ilmu tentang jiwa karena beliau bagiannya adalah bagian kejiwaan. Beliau mengatakan dari penelitian sejak 1985 dan ini tidak banyak dipublikasikan oleh para psikiater. Kalau saya bertanya kepada ibu dan bapak semuanya, apa sesungguhnya yang menyebabkan seseorang itu bunuh diri? Hampir sebagian akan menjawab dengan data bahwa penyebab terbesarnya depresi. Keliru. Ternyata, Ibu dan Bapak, sejak 1985, artikel ini ternyata tidak banyak dirujuk oleh banyak orang, karena tidak populer, nanti tidak menyebabkan adanya profesi tertentu itu banyak luar biasa bergerak, maka ini tidak banyak dirujuk dan dipopulerkan. Padahal tahun 1985 dikatakan, penyebab seorang bunuh diri itu diantaranya adalah hopelessness, tiada harapan, tidak punya harapan. Nah, maka ketika ada perceraian, lalu keluarganya menjadi toksik 1 jam saja 43. Contoh begini. Siswa ibu dan bapak satu kelas 30 orang. Ada anak korban perceraian 1. Dia kemudian bermasalah. Apakah seseorang yang bermasalah 1 ini lalu kemudian tidak bisa menimbulkan masalah bagi teman yang lainnya? Atau jangan-jangan 1 orang yang hopeless ini sini, karena dia cerita ke temannya, menyebabkan teman yang lainnya juga tidak punya harapan. Ini betapa mengerikannya situasi ini, Bu dan Bapak. Tingkat bunuh diri, hasrat bunuh diri pada mahasiswa kita itu naik 34,5%. Di tahun, katakanlah ini 2014, 120. Sementara di tahun 2013, 95. Tetapi ingat, catatannya, ada 50.000 bunuh diri setiap tahun di Indonesia. 50.000 bunuh diri di Indonesia itu. Bayangkan, Ibu dan Bapak. Jangan-jangan nanti ini akan merembet ke anak-anak kita, pada siswa-siswa kita yang ada di SMA dan di SMP. Ini fakta buktinya. Ini satu buku yang luar biasa. Apa terlihat Teh Tea ya? Nah, buku ini berjudul Millennial Kills Everything. Millennials itu akan membunuh semuanya. Termasuk siapa? Dirinya sendiri. Jadi fenomena millennials ini luar biasa kalau kita tidak punya cara baru atau menggunakan konsep-konsep baru untuk menangani anak-anak kita ini. Berikutnya lagi, Bu dan Bapak, bayangkan untuk urusan makan saja, Indonesia itu adalah penghasil sampah nomor 2 di dunia. Sampah apa? Makanan, Pak Bu. Kalau sampah yang mungkin itu plastik, enggak. Tapi ini sampah makanan, sisa makanan. Beratnya itu dalam 1 hari itu ada sekitar katakanlah
13 juta ton, bayangkan Ibu dan Bapak, yang beratnya 500 kali berat Monas. Jadi anak-anak kita itu kalau jajan, katakanlah mohon maaf dia makan cilok gitu ya, karena saya kalau ke Bandung itu cilok, ciren, cimol, itulah dan seterusnya itulah. Kalau makan itu mungkin katakanlah seblak lah, katakanlah kita makan seblak. Karena saking levelnya itu naik tinggi sekali, katakanlah level 10, level 13 dan sebagainya, mungkin hanya 1-2 suap, sisanya tidak dimakan. Maka ini kalau dikumpulkan bisa sampai seperti itu. Nah, maksud saya ingin menunjukkan, ini loh kondisi nyata dari siswa kita yang bahkan urusan makan saja dia tidak mengerti. Bagaimana mengatur situasi itu? Nah, oleh karenanya Ibu dan Bapak semuanya, lalu bagaimana profesi kita BK ini sekarang? Menurut saya, Ibu dan Bapak, ada satu kalimat yang saya percaya penuh sampai sejauh ini. Kalimat itu bunyinya adalah hal yang lucu atau salah jika kita menginginkan hasil yang berbeda, tapi menggunakan cara-cara yang sama. Kita ingin anak kita kuat. Kita ingin anak-anak kita itu tidak bunuh diri. Kita ingin anak-anak kita punya cara untuk menghormati makanan. Anak-anak kita punya kekuatan luar biasa. Tapi ketika kita akan membantu mereka, cara-cara yang kita gunakan mungkin sudah tidak lagi pada zamannya. Contoh, konselingnya berupa nasihat. KAT tadi, kumaha aing terapi. Model konseling yang kita pakai, ya karena selama ini kan mungkin, maka ini saya mendorong nih, bagi mahasiswa-mahasiswa yang masih berada di bangku perkuliahan, jangan puas kalau kemudian di kampus itu hanya belajar 1-2 pendekatan konseling. Contoh, hanya belajar A saja, B saja. Ya, modal dasarnya boleh. Katakanlah di kampus hanya diperkenalkan 4-5. Tapi jangan puas. Harus terus belajar. Oh, jangan-jangan cara ini tidak pas, tidak sesuai, kurang pas, dan sebagainya. Nah, oleh karenanya, karena saya merasa bahwa ada hal yang keliru yang kita lakukan ketika kita menjalankan profesi kita BK ini, kita ingin hasil yang berbeda, tapi masih pakai cara-cara yang sama. Maka mari sekarang Ibu dan Bapak, saya berikan waktu katakanlah 2 menit saja. Saya ingin Ibu dan Bapak, salah satu, nanti silahkan Teh Tea tunjuk salah satu saja. Saya ingin Ibu dan Bapak memberikan definisi. Sesungguhnya apa itu masalah? Maka kita akan lihat bagaimana cara berpikir kita nanti dalam proses konseling. Saya beri waktu 2 menit, silahkan Teh Tea juga memberikan waktu 2 menit. Setelah itu Teh Tea boleh menunjuk salah satu untuk dialognya interaktif. Ya, kita interaktif dulu dalam proses memahami definisi ini. Mungkin Teh Tea akan bisa memilih, silahkan siapapun yang bisa dipilih oleh Teh Tea. Definisikan saja, apa itu masalah. Hanya itu saja. Oke, 2 menit ya Pak ya. Kita ya, 2 menit saja. Ada peserta. Apa itu masalah itu? Apa itu masalah ya? 2 menit ya Bapak Ibu, dimulai dari sekarang. Udah pada selesai kayaknya Teh. Iya, ini kayaknya udah pada siap nih. Ayo Teh, tunjuk satu Teh. Silakan saja ya Pak ya. Saya ingin mendengar suara dari Ibu Ani Rahmawati. Nah, ini sekalian juga kita perkenalan Bu. Ibu asalnya dari mana? Kemudian boleh dijelaskan apa itu masalah menurut Ibu. Saya bantu unmute, silakan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, alhamdulillah senang sekali bisa bergabung di sini dengan Pak Dodi. Salam kenal. Ya, untuk masalah menurut saya, masalah itu, saya dari perkenalan dulu ya. Saya dari Bandung, di MTSN 2 Kota Bandung saya mengajar. Senang sekali ketemu Ibu, Bu Ani. Ya, lu dari UPI, sekarang 97. Senang bertemu di sini. Iya. Kita ada Bu Asri, sahabat saya juga ada tuh sedang ikut. Pak Dodi senang dengan cara Pak Dodi menyampaikan, sangat interest banget gitu ya. Dan kalau bertanya tentang masalah itu menurut saya saat harapan itu tidak sesuai dengan kenyataan. Oke. Yang akan menjadi masalah. Kalau misalkan sesuai dengan harapan itu nggak akan jadi masalah. Saat kita pengen gaji 1 juta dan kita dapat 1 juta, kita nggak akan jadi masalah. Tapi ketika kita ingin 1 juta, dapatnya malah 10.000, ya itulah jadi masalah. Itu mungkin bagi saya ya Pak ya. Gitu. Baik.
Ya, ini luar biasa sekali. Ini saya jadi ingat sekali bahwasanya kalau kita belajar tentang perspektif metode penelitian, mau riset pasti ini jawabannya. What is problem? Masalah adalah jurang. Ya toh, jurang itu antara apa yang dasen dengan dasol, antara apa yang diinginkan, diharapkan dengan kenyataan. Betul, Bu. Ini jawaban luar biasa. Nilai Bu Ani Rahmawati bukan hanya 100.000. Tapi sekarang, sekarang bagaimana jika saya menawarkan satu definisi baru tentang apa itu masalah? Bagaimana jika kita memaknai masalah itu sebagai sesuatu yang memang harus dilewati oleh individu untuk bisa maju? Bagaimana jika kemudian saya punya perspektif bahwa masalah itu memang harus dihadapi oleh individu? Maka bukan berfokus tentang apa itu masalahnya, tapi berfokus tentang apa yang masih tersedia pada dia. Contoh, ketika ibu dan bapak biasanya menangani kasus anak yang putus cinta. Ini biasanya kalau ke Bu Erni itu anak-anak putri-putri itu kalau curhat ke Bu Erni itu mewek-mewek itu. Dia habis ditinggal pacarnya itu nangis-nangis. Saya pernah lihat itu Bu Erni nangani anak itu nangis-nangis. Nah, ketika kemudian berperspektif pada kajian yang lama, kita akan katakan dalam proses konselingnya, kita akan tuliskan dulu atau ungkap dulu, apa sih masalahmu? Apa sebabnya kamu menangis? Tetapi berikutnya kita akan fokus pada kamu putus karena apa yang menyebabkan, maka itu yang lebih banyak digali. Tetapi kalau tinjauan yang kemudian akan ditawarkan dalam perspektif konseling yang pada hari ini kita bersama-sama akan belajar, ingat loh Ibu dan Bapak, kita sama-sama belajar. Karena saya yakin sesungguhnya konseling ini pernah dilakukan oleh Ibu dan Bapak, tapi mungkin belum diketahui bahwa ini bentuknya begini. Nah, konseling kekuatan diri, kalau kemudian contohnya adalah ada anak yang menangis karena dia putus cinta, pertanyaannya bukan melulu tentang karena apa, sudah berapa lama, sebagai proses identifikasinya. Tapi yang akan kita lakukan sebagai proses identifikasinya adalah menanyakan pula tentang, oke, kalau kamu memang sudah putus, lalu hal apa yang masih kamu miliki? Kamu sudah kehilangan sesuatu, tapi hal apa yang masih kamu miliki? Kekuatan apa yang sekarang kamu masih miliki? Apakah kamu masih punya teman? Masih. Oke, kalau begitu, kehilangan satu tidak menyebabkan kehilangan 4-5 temanmu yang lain. Nah, hal-hal seperti ini, Bu dan Bapak, yang akan kita mulai pelajari dalam perspektif kita berbicara tentang konseling kekuatan diri. Apa itu? Berbicara bahwa kita harus menggeser. Masalah itu adalah sesuatu yang itu biasanya memberikan beban, jurang antara harapan dengan kenyataan, tetapi bergeser pemaknaannya menjadi tentang apa yang tersisa, kekuatan apa yang masih dimiliki pada diri individu. Sehingga ketika berbicara tentang konseling, bukan bertanya tentang apakah dia malu, kelemahannya apa, kekurangannya apa, tapi bertanya pada yang di sebelah kiri di layar Ibu dan Bapak, yang warnanya merah. Apakah dia masih punya keberanian? Apakah dia masih tersisa kepercayaan dirinya? Apakah dia masih punya rasa percaya kepada teman-temannya? Apakah dia masih punya rasa percaya kepada orang tuanya? Dan seterusnya. Ini akan kita bicarakan bersama pada kesempatan pagi hari ini. Nah, oleh karenanya, peta pokok konsep materi kita pada pagi hari ini, itu adalah pertama, kita akan belajar definisinya dulu tentang konseling ini. Setelah itu, kita akan sedikit selipkan kontribusi teori apa yang menyebabkan kok bisa ada konseling kekuatan diri ini. Pak, apa betul Pak, konseling ini sudah sudah dilaksanakan Pak? Iya. Di luar negeri sana, khususnya pada negara belahan Amerika, Eropa, dan ini saya mendengar beberapa waktu yang lalu, jurnal-jurnal yang saya temukan juga sudah mulai merambah ke Australia, itu sudah ditemukan adanya penggunaan konseling ini pada berbagai setting, tidak hanya semata-mata untuk meningkatkan harapan, tapi sudah pada berbagai dimensi kekuatan yang lainnya untuk bisa meningkatkan dimensi kekuatan yang lain. Kita akan berbicara pula kontribusi teori apa, tinjauan filosofi dan juga asumsi dasarnya. Sedikit kita selipkan pula peran konselor dan konselnya, lalu setelah itu kita akan berbicara tentang tahapan. Ibu dan Bapak, ini peta kuncinya. Nah, konsep kuncinya akan masuk ke sini. Ibu dan Bapak, nanti jika ada yang ingin ditanyakan, mungkin dicatat dulu, sembari nanti host akan bisa meng-create. Kita sepakati demikian ya Teh Tea, jadi nanti saya sampaikan dulu sampai dengan di konsep kuncinya, karena setelah itu nanti kita akan mencoba latihan salah satu teknik. Nanti sesungguhnya kalau waktunya cukup, ada banyak teknik yang ingin saya latihkan, tapi ini nanti kita mungkin latihan satu saja teknik dulu. Ibu dan Bapak, konseling berbasis kekuatan atau konseling kekuatan diri itu sesungguhnya adalah perspektif jenis pendekatan konseling baru. Menurut saya, seharusnya
kalau pendekatan layanan BK itu saat ini adalah BK-nya komprehensif, yang melihat itu secara menyeluruh, maka perspektif konseling, pendekatan konseling kekuatan diri ini harusnya menjadi salah satu yang menjadi pijakan atau yang digunakan pendekatan utama yang digunakan. Kok bisa begitu Pak Dodi? Iya. Karena apa? Pada tahun 2014 oleh LC J. Smith tadi dan juga terus dikembangkan, dikatakan bahwasannya ini telah dicobakan di berbagai macam setting, bahkan di luar sekolah, di panti asuhan contohnya, kemudian ada pada komunitas-komunitas tertentu. Karena kalau di luar negeri, komunitas-komunitas mungkin anak, komunitas pada orang tua dan sebagainya sudah berjalan cukup luar biasa. Nah, maka Ibu dan Bapak, ketika kita berbicara tentang konseling kekuatan diri atau konseling berbasis kekuatan, itu maka kita akan lihat, ini adalah jenis konseling yang berfokus kepada apa yang disebut sebagai nuansa modalitas dasar manusia dan bukan kepada patologinya. Apa yang dimaksud dengan patologi? Yaitu hal-hal yang sifatnya kurang atau keliru atau salah. Jadi kalau ada pagi hari, misalkan contoh, ini nanti juga saya tak mungkin salah satu menjawab saja, Acak. Kalau contoh katakanlah saya bertanya, ada anak datang pagi hari, dia harusnya sekolah jam 7, dia terlambat datang jam 7.30. Kira-kira kalimat apa yang akan Ibu dan Bapak keluarkan? Coba Teh Tea juga tunjuk satu lagi Teh Tea. Ya Pak. Ayo. Lihat ini ya yang belum suaranya terdengar. Coba Bapak nih ya, Bapak Tatan Trisna. Silakan boleh perkenalan dulu Pak. Asalnya dari mana? Kemudian tadi pertanyaan dari Pak Dodi, kira-kira jawaban seperti apa yang akan kita sampaikan ketika ada anak yang terlambat gitu ya Pak ya? Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Tatan. Ya, halo. Iya, suaranya terdengar Pak. Tatan Trisna ya, dari Masumi University, mahasiswa. Sambil kerja ini saya dengar seminar ini. Boleh diulang tadi pertanyaannya ya? Kang Tatang, kalau Kang Tatan itu jadi guru, kemudian ada siswa harusnya masuk jam 7 pagi. Kalimat apa yang akan Kakak akan keluarkan kepada siswa tersebut, Kang? Kalimat apa? Mungkin bertanya, Pak. Ya, bertanya bagaimana? Coba kalimatnya kenapa bagaimana? Kenapa kamu masuk ya? Adek, kenapa Adek masuk jam segini? Oke. Ya. Oke. Mungkin, ya. Atos, Kang? Begitu? Iya, begitu aja. Oke, siap. Oke, ya. Enggak apa-apa, bagus, Kang. Ini bagus. Masih mahasiswa ya, Pak, tapi sudah... Iya, sudah bagus. Ya, sudah bagus. Terima kasih, Kang Tatan. Terima kasih, Kang Tatan. Bapak dan Ibu, inilah yang disebut sebagai pergeseran bagaimana kita akan memberikan layanan. Kalau ada anak pagi hari, jam 7 dia harusnya datang, dia baru datang jam 7.30. Kalau ditanya dengan kalimat seperti itu, saya akan lebih lanjutkan. Kenapa kamu terlambat? Kira-kira jawabannya akan seperti apa? Hanya akan ada beberapa opsi. Satu, dia berbohong supaya selamat. Dan ini yang biasa kita temui. Jawabannya paling-paling angkotnya banyak ngetem, motornya bocor, bensinnya habis. Selain berbohong, karena ingat loh Ibu dan Bapak, satu kebohongan akan menyebabkan kebohongan yang lainnya. Selain berbohong, dia akan menyalahkan orang lain. Ini karena ibu saya membangunkan, ini karena ayah saya tidak bisa begini. Setelah dia berbohong, ada mekanisme menyalahkan orang lain. Atau mungkin ada yang lainnya, dia jujur, tetapi dia tidak mengakui perilaku itu sebagai hal yang salah. Iya Bu, saya terlambat. Tapi dalam hati dia, ngapain, nggak apa-apa tuh, terlambat baru sekali. Tapi kalau dalam proses konseling ini, perubahan paradigmanya diawali dari proses konsep ketika bertanya di awal seperti ini. Ibu, maaf, Bapak semuanya yang saya hormati, rekan-rekan sejawat yang luar biasa ini, bagaimana kalau kalimat pertanyaannya diubah menjadi perspektifnya bukan patologis seperti itu, tetapi dengan perspektif yang sangat positif. Bagaimana cara bertanyanya? Nah,
pagi hari ini saya senang kamu akhirnya sekolah. Tapi kamu perlu tahu, ibu khawatir saat kamu datang terlambat. Sekarang coba cerita, apa yang menyebabkan kamu terlambat? Kira-kira dia justru akan menjawab jujur atau tidak? Kemungkinannya dia akan lebih terbuka kepada kita. Nah, inilah yang disebut sebagai awal dari pembuka layanan kita, bahkan berfokusnya bukan tentang patologinya, yang kurang, yang salah, yang lemah, tapi pada yang ini. Maka Kang Tatan tidak keliru. Cuma untuk membukanya melalui konseling yang akan diajarkan ini, kalimat-kalimat yang diawalkan dulu adalah kalimat yang sifatnya positif. Jadi Kang Tatan sudah luar biasa, ini padahal apalagi masih mahasiswa sudah bisa mengungkapkan pertanyaan itu. Berikutnya lagi, Ibu dan Bapak, mohon maaf, ini saya kembalikan dulu sebentar. Nah, pendekatan ini, pendekatan konseling kekuatan diri ini menjawab pertanyaan, sesungguhnya adalah pendekatan yang mencoba untuk menjawab pertanyaan apa kekuatan yang masih dimiliki seseorang untuk menghadapi hidupnya agar kehidupannya itu efektif. Sesungguhnya itu. Kekuatan fundamental anak itu apa sih? Bukan melulu tentang, oh itu anak banyak bicara, oh ini anak tukang terlambat. Tapi kita harus melihat sisi titik terang apa yang masih ada pada dia. Oh anak ini terlambat, tapi dia gentleman, mau menerima kesalahannya. Oh, dia mau jujur atas kesalahan yang dia lakukan. Itu yang menjadi penekanan. Sehingga ini memang agak menjadi berubah paradigmanya yang selama ini kita patologis, bersifat melihat kekurangan, kesalahan, ketiadaan, dan sebagainya, tapi kemudian berubah menjadi melihat kekuatan apa yang masih tersisa pada individu tersebut. Nah, berikutnya lagi. Lalu perbedaan konsepnya apa jika sudah kemudian kita lihat seperti ini? Jelas perbedaan konsepnya, kalau konsep tradisional itu lebih pada sebelah kanan, Ibu dan Bapak yang saya hormati. Ini adalah condong melakukan konseptualisasi dalam masalah atau mental illness, sementara kalau konseling kekuatan diri itu berfokus pada apa yang menjadi keadaan relatif daripada kesempurnaan yang mutlak. Jadi lihat apa sih yang relatif dia ada itu. Berikutnya lagi, biasanya kalau konseling tradisional itu, konselor tradisional itu menggunakan jargon teknis dari profesi, banyak istilah-istilah yang itu dipakai dalam profesi konseling, tapi kalau di konseling berbasis kesuatan atau konseling kekuatan diri itu masih menggunakan bahasa dan metafor. Ini nanti juga akan kita coba latihkan. Menghindari patologisasi klien atau konseli. Konselor fokus pada apa yang benar dari klien dan menempatkan perilakunya itu pada sebuah rangkaian fungsi kesehatan mental. Maka tadi pertanyaan yang ada di awal, apa itu masalah dan apa kesehatan mental, itu bagian yang harus kita ubah dulu dalam proses awal. Dan seterusnya, Ibu dan Bapak, nanti kita akan bisa diskusikan secara lebih lanjut saat nanti kita juga berlatih tentang salah satu operasionalisasi teknik. Nah, Ibu dan Bapak, secara lebih detail lagi, kita akan lihat bahwasanya konseling kekuatan diri itu paradigmanya dari yang medis berubah ke pengembangan modalitas aset. Ini saja kuncinya. Ini saya mengingatkan kembali, dari yang biasanya modelnya klinis, medis, patologis, itu berubah pada pengembangan modalitas, asetnya. Hal apa yang dia masih punya. Nah, berikutnya lagi, Ibu dan Bapak, teori ini menjadi teori yang luar biasa, atau pendekatan yang luar biasa, karena konseling ini didukung oleh berbagai pendekatan atau kontribusi dari teori-teori lainnya cukup banyak. Tidak heran, Ibu dan Bapak, di dalam langkah teknik nanti, kalau kita berbicara nanti ada tahap 2, langkah yang kedua dalam konseling, itu akan digunakan yang disebut sebagai naratif terapi. Nah, nanti naratif konselingnya itu, proses naratif itu masuk di dalam tahap kedua dalam konseling ini. Berikutnya lagi, ada pula kontribusi dari preventive research, penelitian-penelitian yang itu preventif. Maka tidak heran, saya katakan tadi, kalau kita meyakini bahwa pendekatan layanan BK sekarang ini adalah pendekatan layanan komprehensif, maka ya betul, ini cocok sekali menjadi model layanan konseling di perspektif pendekatan layanan BK komprehensif. Karena apa? Dia preventif. Berikutnya, masih ada kontribusi psikologi konseling jelas. Nah, ini tampaknya kemarin kan juga sudah ada yang membahas tentang solution focus terapi atau solution focus konseling. Konseling berfokus pada solusi, konseling berfokus pada solusi. Ini juga bagian dari salah satu yang menjadi berkontribusi di dalam konseling ini. Ada pula social work and positive youth development, perkembangan individu dan juga manusia muda atau remaja, kaitannya dengan proses social work atau pekerja sosial dan sebagainya juga masuk di dalamnya. Ini yang menyebabkan konseling ini menarik karena tidak hanya dilakukan di sekolah tapi juga di luar sekolah. Termasuk adanya teori-teori dari psikologi positif.
Sekarang kita akan mulai lihat dari tinjauan filosofinya itu. Saat kita melakukan konseling, tinjauan filosofi yang dipakai itu hanya 3. Sangat simpel, hanya 3. Pertama, berfokus pada apa yang bekerja, bukan tentang apa yang tidak bekerja. Jadi kalau bertanya itu, sekali lagi, misalkan contoh, nilai saya, IPK saya, semester, katakanlah ini saya di mahasiswa, atau mungkin kalau katakanlah di sekolah, saya akan contohkan. Katakanlah nilai di sekolah, anak tersebut dia masuk ke ranking 15. Dalam konseling yang mungkin konvensional itu akan ditanya, apa penyebabmu bisa begini? Hal apa kok kamu sampai seperti ini dan seterusnya? Atau dengan pertanyaan kenapa, mengapa dan seterusnya. Tapi melalui konseling ini kita akan lihat, oh fokus, oh dari nilai katakanlah 12 mata pelajaran, ternyata ada 2 hal yang masih bagus pada dia. Nah fokus itu, oh nak, kok kamu ketika belajar nilai yang ini bagus itu apa yang menyebabkan ini kamu bisa sangat luar biasa bagus? Dari sana mulai konselingnya itu. Bukan tentang nilainya, rankingnya 14, apa penyebab rankingnya jelek, dan seterusnya. Tapi berubah pada yang ini. Berikutnya yang berikutnya lagi, Ibu dan Bapak yang saya hormati. Nomor 2, konseling kekuatan diri menonjolkan apa yang konseling miliki, dan bukan apa yang tidak dimiliki. Jadi fokus saja tentang apa yang dimiliki oleh konselingnya. Bukan tentang apa yang tidak dimiliki. Dan yang ketiga, menekankan pada kekuatan dan perjuangan apa yang dilakukan oleh konseling. Kalau kamu ketika belajar matematika kok jelek, itu tidak dibahas, tapi belajar, nak, ketika kamu belajar tentang seni musik, kamu kok luar biasa, itu perjuangan kamu untuk bisa main musik bagus itu apa sih? Coba ceritakan. Bagaimana sih? Coba ceritakan. Itu yang akan lebih banyak dibahas nanti. Berikutnya lagi, Ibu dan Bapak, asumsi dasarnya itu ini. Ini saya pikir tidak perlu saya bahas detail, karena ini juga tidak akan sampai pada operasionalisasi, tapi jika ini khususnya pada mahasiswa, ini wajib diketahui, karena biasanya untuk menyusun kerangka teoritik ketika menyusun bab 2, ini wajib ada. Jadi sesungguhnya bagi mahasiswa-mahasiswi yang belum punya perspektif, besok mau nulis skripsi tentang apa, saya pikir pendekatan ini menjadi salah satu pendekatan yang bisa digunakan sebagai salah satu pendekatan baru yang itu mungkin katakanlah disebut sebagai pendekatan yang cukup kontemporer atau baru untuk bisa melakukan layanan. Asumsi dasarnya setidaknya ada 14, tetapi yang ingin saya sampaikan pada Ibu dan Bapak serta teman-teman semuanya, itu adalah bahwasanya misalkan nomor 12 ini. Pada nomor 12 ini, mungkin bisa Ibu dan Bapak semuanya baca di layar, bahwa konselor tidak berusaha melibatkan klien atau konselor untuk berulang-ulang tentang penderitaan. Jadi, konseling ini Ibu dan Bapak berbeda karena dia tidak akan banyak cerita tentang penderitaannya. Bu, saya ini putus, saya ini ditinggalkan, saya ini diduakan. Cerita saja itu terus. Nggak kelar-kelar. Akhirnya yang ada malah konselornya jadi ikutan baper. Memang nak, semua laki-laki itu jelek. Kebetulan ini mungkin Pak Indra yang melakukan konseling. Memang semua konselor itu, semua laki-laki itu jelek. Karena kamu putus toh, ya semua laki-laki itu jelek. Satu-satunya laki-laki yang baik di dunia itu hanya saya, Pak Indra katanya nanti. Nah jangan-jangan begitu itu. Nah karena fokusnya itu bukan tentang penderitaan, tapi sekali lagi fokusnya adalah tentang apa yang tersisa. Apa kekuatannya yang masih ada. Jadi kalau kemudian ditanya ada seseorang yang katakanlah kasusnya adalah dia ditinggal, dia mengalami patah hati, broken heart, itu maka kemudian kita bisa cekkan, oh kalau begitu kamu sudah ditinggal. Cukup, ibu sudah tahu tentang itu. Tapi pertanyaannya sekarang, setelah kamu ditinggal itu dan seterusnya, yang itu menjadi bagian pengalaman besar kamu, hal apa yang justru membuat kamu masih bisa bertahan sampai sekarang? Masih ada orang tua saya, Pak. Kalau begitu, mari kita bicarakan itu. Mari kita bicara bagaimana strategi suksesmu dengan cara mengingat orang tuamu. Nah, maka akan mulailah konselingnya ke sana. Ini yang menjadi penting untuk kita semuanya. Nah, ini sudah mulai ke tahapan konseling. Ini sudah 10-24. Moga-moga nanti 10, katakanlah 40, pas sudah selesai. Lalu ada latihan ini, saya sudah sediakan contoh latihannya. Termasuk nanti akan ada latihan worksheet sendiri yang khusus, itu jadi yang menarik di konseling ini nanti juga akan disampaikan. Ibu dan Bapak yang saya hormati, kalau konseling biasanya itu tahapannya ada yang mengatakan hanya 3. Tahapan permulaan atau tahap awal, tahap inti atau tahap pemberian bantuan atau treatment,
lalu penutup. Ada pula yang mengatakan 5, diagnosis, prognosis, treatment, terminasi, evaluasi, dan follow up. Tetapi di dalam konseling, model konseling kekuatan diri dibagi menjadi 4 bagian besar. Namanya let go, let in, let be, dan move forward. Move on. Nah, jadi ini sangat kekinian ini. Jadi pertama adalah let go. Let go ini hanya terdiri atas 1 langkah. Apa itu menciptakan hubungan terapeutik? Bagaimana itu nanti kita coba latihkan. Yang kedua, let in, mengenali. Ini ada 2 kegiatan. Kegiatannya namanya mengidentifikasi dan menemukan kekuatan. Ini nanti kita latihkan juga. Saya sudah sediakan salah satu worksheet ya. Yang kedua, mengidentifikasi hambatan internal dan eksternal pada masalah kekuatan. Ada 2 kegiatan dalam tahap yang kedua. Sementara pada tahap ketiga kita ini namanya let be, yang warnanya kuning, menjadi, memulai, mengenali, menjadi, itu ada 2 kegiatan utamanya. Apa? Yang pertama adalah mengenali dan menumbuhkan harapan serta impian. Ini kegiatannya. Ini nanti yang akan kita latihkan, namanya teknik kotak harapan. Hope chest, ya peti di luar negeri menjadi peti, tapi waktu kemudian saya dalam proses bimbingan bersama Prof. Sunaryo, Prof. Ahmad, dan juga Dr. Ilvi, kemudian disepakati. Namanya jangan peti harapan. Kok kayaknya kalau peti itu kan istilahnya seperti sangar gitu ya Bu Ani ya, Bu Suryanti ya. Kalau mendengar kata peti itu kan rasanya waduh kayak mati, hasil negatif itu. Ya, yang terjadi. Nah, maka diubahlah menjadi istilahnya teknik kotak harapan. Nah, lalu berikutnya ada membingkai solusi dan merumuskan rencana. Itu dalam tahap yang kedua, tapi kegiatannya adalah kegiatan membingkai solusi. Yang terakhir, tahap yang terakhir namanya maju ke depan atau move forward atau move on. Ini ada 3 kegiatan Ibu dan Bapak. Pertama, membangun kekuatan dan kompetensi, building strength and competence. Yang kedua adalah membangun identitas baru dan reintegrasi. Yang ketiga adalah mengevaluasi dan mengakhiri konseling. Ibu dan Bapak, saya menghaturkan permohonan yang luar biasa banyak kepada Ibu dan Bapak, karena mungkin saya tidak bisa sampai memberikan semua ini. Mungkin kalau besok seperti kata Teh Tia, itu kita bisa ketemu langsung, itu malah mungkin agak lebih mudah bagi saya. Karena apa? Saya tinggal membagikan kertas kerja, Ibu latihan, nanti tinggal praktek tinggal dilihat, lalu kembali. Terus begitu. Ini akan lebih mudah. Tapi karena ini sifatnya online, maka mungkin saya hanya memberikan 2 panduan atau 2 kegiatan yang bisa dilakukan oleh Ibu dan Bapak. Meskipun Ibu dan Bapak, sesungguhnya Ibu dan Bapak ini tidak bermaksud apapun, ini sudah selesai semuanya. Tinggal menunggu untuk diterbitkan saja sesungguhnya. Moga-moga dalam waktu singkat sudah bisa selesai, dan nanti bisa saya serahkan, siapa tahu ada yang juga berminat, ini beserta 1 paket, nanti ada dalam 1 buku yang itu akan menjadi bagian utuh kalau mau belajar tentang konseling kekuatan diri. Modelnya sudah jelas, panduannya juga sudah jelas, ini dua-duanya sudah muncul hakinya pula atas kekayaan intelektualnya, sehingga Ibu dan Bapak insya Allah kalau besok kita katakanlah ketemu kembali atau ini sudah bisa di-launching di pasar, ini pasti akan bisa dimiliki oleh Ibu dan Bapak semuanya. Untuk bisa memudahkan tentunya berlatih sendiri di rumah. Baik, kita lanjutkan setelah langkah-langkah tahap. Nah, ini deskripsinya Ibu dan Bapak. Ini deskripsinya. Masih ada waktu sekitar 12 menit untuk ini, setelah itu baru akan proses kita latihannya. Ibu dan Bapak yang saya hormati, ketika menciptakan hubungan terapeutik, yang dilakukan apa Pak Dodi? Kalau di tahap 1 namanya adalah tadi seperti saya katakan kepada Ibu dan Bapak, di tahap 1 ada namanya let go, memulai. Dalam kegiatan memulai, menciptakan hubungan itu hal apa Pak Dodi yang harus dilakukan? Ini ada ini. Pertama, menciptakan rasa aman. Sama seperti ketika konseling-konseling konvensional yang lain. Harus ada menciptakan rasa aman. Mengupayakan perasaan bahwa mereka dihormati, tidak dinilai negatif. Maka konseling ini sangat detail menunjukkan kepada konselornya. Jangan sampai bahkan ketika melalui konseling ini, si konselor itu mengecap begini. Atau bahkan begini, halah. Atau mungkin melihatnya sinis dengan miring-miring begini. Nah, ini biasanya emak-emak nih yang begini. Ini tatapannya sudah setajam silet loh Pak Bu. Ini anak-anak kita terluka.
Nah, oleh karenanya Ibu dan Bapak, ini dilakukan. Lalu yang kedua, penguatan dengan cara positif. Melihat klien sebagai manusia berharga, menjalin hubungan dengan memberikan rasa hormat. Ini tentu, rasa aman, rasa hormat. Ini di bagian ini. Ya, kalau dalam bahasa mudah kita, ini bagian dari proses penghantaran, mungkin kalau dalam teorinya Prof. Prayitno, atau ini bagian dari proses untuk bisa membuat si konseling itu, membuat ketika dia proses konseling awal, itu merasa dia involve, keterlibatannya ada. Nah, lalu yang berikutnya, mengidentifikasi dan menemukan harapan. Ingat Ibu dan Bapak, tadi saya katakan bahwasanya tahapannya ada 4, tetapi sekarang kegiatannya ada di tahap 1 ada 1, di tahap 2 ada 2. Kita sudah masuk ke dalam tahapan yang kedua. Kegiatan mengidentifikasi dan menemukan, nah ini tadi seperti saya katakan. Di dalam teknik ketika mengidentifikasi dan menemukan harapan, menemukan kekuatan, dalam menemukan kekuatan, mengidentifikasi dan menemukan kekuatan, ada 2 teknik utama. Pertama namanya teknik narasi, diminta untuk bercerita, membantu klien mengeksternalisasikan atau cerita yang sebanyak mungkin pula. Ini eksplorasi bahasa mudahnya mungkin ya kalau di dalam konseling konvensional. Tapi ini sifatnya naratif, tentu panduan teknik naratifnya ada. Pak, lalu apa yang bisa kita tanyakan, Pak, ketika kita masuk di dalam identifikasi dan menemukan kekuatan ini? Ini pertanyaannya Ibu dan Bapak. Kamu putus cinta, tapi bagaimana kamu masih bisa bertahan, Dek? Apa yang kamu lakukan, apa yang masih kamu lakukan dengan baik saat kamu mengalami peristiwa nilaimu rendah? Apa yang orang lain lihat saat ini pada kamu, tapi yang positif, bukan yang negatif. Jadi pertanyaannya bukan, kamu rankingnya sekarang 35 dari 36 orang. Apa perasaanmu saat rankingmu 35? Itu negatifnya. Itu konteksnya konseling konvensional. Tapi dalam konsep konseling ini, yang kita coba bertanya adalah, lalu kalau kamu sekarang posisinya 35, hal apa yang kira-kira orang masih lihat secara positif kepada kamu? Biasanya dia tidak akan bisa jawab. Nak, beruntung ya nak, 36 kamu masih nomor 35. Mungkin dia akan mulai tertawa. Nah, dari sana poin pentingnya. Nah, berarti sesungguhnya masih ada hal hebat yang terjadi pada kamu. Pak, bagaimana jika dia yang terakhir, ranking 36 dari 36 orang? Wah, ini juga masalah besar kan? Oh, enggak masalah. Ketika kemudian nomor ranking 36, maka kita akan bisa lihat pula dari pertanyaan ini. Apa sih sesungguhnya yang kamu masih bisa membuat kamu bertahan? Rankingmu 36 kok, tapi kamu tetap masih bertahan di kelas tersebut, tidak minta pindah. Nah, hal itu yang kemudian diungkapkan lebih banyak. Bukan tentang kenapa, mengapa, atau hal negatif apa yang terjadi pada dia. Berikutnya lagi. Nah, oke, ini sekarang kita akan langsung sampai pada bagian yang ketiga dulu. Oke, mohon maaf. Ini full screen tidak, Teh Tia? Full screen ya? Ya. Oke, ya. Saya khawatirnya kalau enggak itu. Nah, berikutnya mengidentifikasi hambatan internal dan juga eksternal pada masalah kekuatan. Ini nanti akan kita sedikit latihkan. Ada 2 hal yang kita latihkan pada kesempatan pagi hari ini. Ibu dan Bapak yang saya hormati, konseling ini cukup unik dikarenakan ketika melakukan operasionalisasi tekniknya, konseling ini diizinkan menggunakan worksheet. Hebat. Jadi Ibu dan Bapak, sebelum melakukan konseling ada model worksheet kertas kerja, di mana ketika seseorang itu diajak bicara, tapi dia juga diminta untuk melatih mendeskripsikan. Ini menjadi lebih nyaman karena apa? Biasanya membantu Ibu dan Bapak dalam mendapatkan laporan. Mendapatkan laporan apa? Banyak. Mendapatkan laporan ketika nanti proses pelaporan Ibu dan Bapak. Biasanya kan ada pemeriksaan, berkas itu harus ada laporan, layanan, dan sebagainya yang disusun tas semester. Dan ini akan lebih memudahkan karena dilakukan tidak semata-mata oral atau cerita dari si konseli, tapi juga dilakukan dengan tulisan. Nah, nanti contoh worksheet-nya seperti apa. Dan worksheet ini bisa dirancang berbeda-beda, tergantung pada kebutuhannya. Nanti kita akan contohkan salah satunya. Berikutnya lagi, pertanyaan yang bisa dilakukan saat kita mengidentifikasi ini apa Pak Dodi? Contoh ini, bagaimana saya bisa membantu kamu? Nah, jadi kita menawarkan pada tahapan ini, apa yang bisa saya bantu untuk kamu itu justru pada bagian ini. Bagaimana saya bisa sangat membantu kamu?
Lalu berikutnya, apa teori Anda tentang mengapa alasan Anda bisa mendapatkan masalah seperti ini? Ini nanti bagian yang ditanyakan saat seseorang menuliskan worksheet. Contoh worksheetnya bagaimana? Ini Ibu dan Bapak. Nah, saya akan contohkan contohkan worksheetnya. Yang ada, nah ini. Apakah terlihat Ibu dan Bapak? Terlihat ya, Teh ya? Oke, terlihat ya. Nah, oke. Ada 2 contoh worksheet yang bisa dilakukan oleh Ibu dan Bapak. Oke. Ada 2 contoh worksheet yang bisa digunakan oleh Ibu dan Bapak, yang itu bisa berkaitan. Oke, ini saya share screen-nya lagi dulu sebentar, Ibu dan Bapak. Oke. Terlihat ya? Terlihat ya? Oke, saya besarkan dulu. Ibu dan Bapak, saat melakukan identifikasi, biasanya siswa itu kan sulit bercerita ya. Anak-anak Indonesia itu kan, tipikal anak Indonesia itu sulit kalau dia itu suruh cerita. Kekuatanmu apa sih? Sulit. Maka ada contoh worksheet yang bisa digunakan oleh Ibu dan Bapak yang membuat anak-anak kita itu tinggal melingkari. Contohnya ini, oh ternyata kekuatan pada diri saya, ini sudah baku sesungguhnya Ibu dan Bapak, ini contoh worksheet baku yang ada di dalam model konseling yang sudah saya lakukan, atau sudah kemudian di-create melalui proses disertasi. Ini ada sekian banyak contoh kekuatan yang anak itu tinggal diminta untuk saat memulai proses diskusi, anak tinggal diminta memilih. Oh saya itu masih berani Pak, saya masih punya akal sehat. Ya dari sini nanti mulai konselingnya. Contoh, Dodi Hartanto datang dalam situasi ketika mendapati ayah dan ibu dari ayah ibu saya, katakanlah, ini mau bercerai. Lalu dia bingung masalahnya. Nah, lalu kemudian kita sudah sampai pada mengidentifikasi ini, maka identifikasi ini bisa kita lakukan dengan cara ini. Melihat dia masih punya apa. Oh, kalau kita ajak tertawa, bahkan dia masih bisa senyum. Oh, berarti masih ada rasa humornya. Masih ada rasa syukurnya. Masih ada misalkan kaitannya dengan rasa disiplinnya. Oh, Dodi ini meskipun orang tuanya bercerai, tapi tetap datang jam 7 pagi, tidak membolos, dan sebagainya. Maka dan ini bisa dilakukan oleh kliennya, atau bisa pula dilakukan oleh konselornya. Jadi memudahkan sekali catatannya. Oh, anak ini masih punya ini. Maaf, Ibu dan Bapak, saya dulu jadi guru BK di SMP. Saya itu setiap kali menyusun laporan konseling ini, apalagi pada waktu akan ditagih oleh pengawas, mesti kalau layanan konseling itu membuat pening. Karena apa? Harus ngetik ulang, harus melaporkannya karena sudah agak lama mungkin ingat-ingat lalu di-create menurut ingatan yang ada. Tapi kalau melalui ini, tidak perlu. Melalui konseling ini mudah. Nanti tinggal konseling ini dipakai, worksheet-nya ini, oh berarti anak dulu masih punya catatan ini. Lalu berikutnya lagi, nanti ini nih, tuliskan 5 hal yang masih Anda senangi dan masih bisa Anda lakukan dengan baik. Berikutnya, langkah keduanya, manakah dari kelima hal itu yang katakanlah merupakan hal terbaik yang bisa Anda lakukan. Jadi dari 5 ini, diputuskan hanya 1 atau mungkin 2, inilah yang akan menjadi bahan diskusi untuk membantu menyelesaikan masalah anak-anak kita. Contoh. Dari sekian banyak ini, katakanlah, mari kita lihat, ini ada kotaknya, ke bawah adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 dikalikan 4. Ketemunya 36 kekuatan. 36 kekuatan. Katakanlah saya punya 5. Apa itu 5 itu? Saya masih punya kesabaran. 1. Saya masih punya humor. Saya masih punya kepercayaan diri. Saya masih punya kedisiplinan. Saya masih tetap mandiri. 5 sudah. Maka ini dituliskan di sini. Baik itu oleh konselingnya, lebih baik, tapi juga bisa oleh konselornya. Lalu tinggal memilih salah satu. Nah, sekarang coba tulis. Dari kelimanya ini, mana yang paling kuat di kamu yang masih membuat kamu bisa bertahan. Contoh, Pak, saya pikir yang paling bisa membuat saya bertahan itu hanya 1, Pak. Contoh, katakanlah di sini, katakanlah saya itu soalnya orang yang sabar.
Tuh, orangnya sabar. Itu seperti Pak Edi itu. Pak Edi dari Pringsewu ini, peserta dalam kegiatan. Pak Edi itu sahabat saya yang paling sabar. Itu senyumnya luar biasa, suaranya juga luar biasa. Jadi kalau apa, sabarnya luar biasa. Nah, maka kalau Pak Edi menghadapi masalah, katakanlah masalahnya itu adalah waktu itu IPK-nya nilainya katakanlah 3,7. Bayangkan, Pak Edi ini IPK-nya 3,7 saja, sudah stres loh waktu itu Pak Edi. Apalagi kita ya Ibu dan Bapak. 3,7 beliau stres, kemudian kalau ditanya bukan, apa sih Mas Edi masalahmu? Hal apa sih yang hilang? Enggak, tapi ditanya, oh dari sini, kekuatannya yang tersisa 5 tadi. Oh yang paling luar biasa adalah sabarnya. Berarti kita bahas tentang sabar. Baik Mas Edi, mari kita tata kelolakan dengan berbunyi sabar dulu. Ayo kita lihat bagaimana langkah-langkahmu untuk menguatkan hal sabar ini dan memperoleh kekuatan yang lain. Nah, Ibu dan Bapak, karena tipikal konseling ini dipenuhi dengan beberapa contoh jenis worksheet, Ibu juga bisa mengembangkan worksheet sendiri. Maka nanti saya akan share pula contoh-contohnya dulu kepada Teh Tea atau kepada teman-teman panitia. Nanti silahkan kontak. Jika dirasa belum puas, bisa nanti langsung kontak ke saya pribadi. Disepakati Ibu dan Bapak, nggih? Oke, baik, kita akan selesaikan sedikit dulu tentang ininya dulu, tentang ininya, tentang materinya, paparan ininya dulu, tentang slide paparannya dulu. Ya, ini kita masuk ke sini lagi dulu, bisa kita selesaikan dulu. Sudah terlihat full screen lagi ya, Teh Tea? Oke, baik. Ini yang terakhir ini, mengenali dan menumbuhkan harapan. Nah, ini yang saya katakan tadi. Nanti kita akan latihan yang ini. Ibu dan Bapak, teknik ini lucu. Karena pada langkah yang ketiga, 1, 2, 3, langkah ketiga, kegiatannya namanya adalah ada teknik hope chest. Yang Ibu Bapak lakukan itu hanya harus punya kotak seperti ini. Kotak yang bisa dipakai. Lalu menyediakan apa? Kertas. Lalu menyediakan apa? Pulpen. Nah, nanti operasionalisasinya akan kita latihkan. Ya, kita akan latihkan. Nanti sabar nggih, sabar. Insya Allah nanti kita latihan bareng-bareng. Jadi enak nanti. Jadi modalnya konseling nggak perlu luar biasa ngeri sekali, tapi sudah modal kotak begini, kotak ini tersimpan, nanti bisa digunakan sebagai lampiran bahkan nanti laporan konseling Ibu dan Mbak. Jadi konseling ini satu paket. Saat mengevaluasi laporan pun sudah langsung. Jadi tidak usah harus sampai Ibu dan Bapak ngetik ulang. Mohon maaf, zaman saya masih jahiliyah, waktu jadi konselor, kalau Ibu dan Bapak yang ikut peserta ini enggak. Kalau Ibu dan Bapak di sini rajin semua. Begitu konseling langsung ditulis ulang, sudah deskripsi, begitu laporan siap. Kalau zaman saya dulu enggak. Laporannya itu disusun besok, begitu sudah mau harus laporan semester, itu baru saya. Dulu apa ya masalahnya, karena hanya punya catatan kecil, lalu saya ulang. Jadi kadang-kala ada proses menarasikan yang itu entah terlalu berlebihan, entah itu terlalu kurang. Tapi kalau dengan konseling ini enggak, nanti jadi satu paket. Sudah, oh dia pernah punya acara ini, itu saja. Besok sebagai bagian lampiran melaporkan proses konseling. Jadi 1 kali mendayung, 2-3 pulau, terlampaui. Nah, berikutnya lagi Bu dan Bapak, membingkai solusi dan juga rencana treatment. Ini saya juga menjanjikan kepada Ibu dan Bapak semuanya, jika buku saya sudah selesai dan saya launching, insya Allah dalam waktu dekat ini pula Bapak semuanya mungkin bisa mendapatkan, mungkin dengan cara-cara tertentu untuk bisa mendapatkannya. Itu juga bisa kita latihan namanya forgiveness technique. Ini menarik dan luar biasa. Tapi saya mohon maaf karena langkah-langkahnya cukup panjang dan saya harus cek satu persatu. Ini ada bagian harus proses teknik relaksasi pula di dalamnya dan seterusnya. Maka ini saya tidak bisa latihkan pada kesempatan kali ini. Tapi saya meyakini bisa. Besok kita pasti bisa ketemu dan latihan lagi untuk namanya forgiveness technique. Ini penting. Karena apa? Dalam teori ini, ada suatu asumsi dasar yang dibangun pula. Bahwa ketika seseorang itu mengalami hambatan untuk maju, tadi masalah adalah hambatan untuk maju, sesuatu yang harus dilewati untuk maju, itu dikarenakan ketidakmampuan dia untuk memaafkan dirinya sendiri atau memaafkan orang lain. Contoh nih misalkan, ini biasanya terjadi pada putri. Nah, contoh pada Teh Tea saja. Teh Tea itu baru saja tunangan.
Contoh loh Teh Tea, saya mendoakan sih kalau Teh Tea supaya segera cepat nikah. Contoh Teh Tea baru saja tunangan. Tapi entah karena sebab apa, Teh Tea memutuskan untuk membatalkan tunangan. Nah, dalam perspektif teoritik ini, menurut teori konseling kekuatan diri ini, masalahnya menjadi besar itu karena Teh Tea tidak mampu memaafkan dirinya. Kok saya mengambil keputusan membatalkan tunangan? Itu terus berulang. Dan pertanyaan itu yang menyebabkan seseorang menjadi overthinking. Dan ini sekarang banyak ditulis, dikaji tentang overthinking itu. Berpikir berlebihan, nanti begini. Karena itu didasari oleh tiadanya rasa kemampuan bisa memaafkan diri sendiri. Atau memaafkan orang lain. Ternyata alasan Teh Tea memutuskan tunangan itu adalah karena pacarnya selingkuh. Karena pacarnya selingkuh, itu Teh Tea kemudian punya perasaan, saya tidak bisa memaafkan orang lain. Maka tidak heran kalau ada orang-orang yang ditinggal selingkuh, itu sakit hatinya luar biasa. Tapi bagi perempuan, biasanya 1-2 bulan dia sakit, tapi setelah itu dia move on. Beda dengan laki-laki. Kalau Mas Tatan ini putus cinta, itu 1-2 bulan dia tenang-tenang saja sebagai laki-laki. Tapi nanti, itu akan muncul setelah 5-6 bulan. Aduh ya Allah, kok sekarang aku nggak punya cewek sebaik Mbak Tea. Kok nggak ada lagi pengganti yang seperti... Ya benar Pak, itu benar. Nah, hal-hal seperti inilah yang terjadi. Oleh karenanya, konseling ini memberikan perspektif seperti itu. Maka besok kapan-kapan, moga-moga kita ada waktu lagi, kita akan latihan tentang forgiveness technique. Dan seterusnya. Nah, langkah-langkah yang lainnya tentu tidak bisa saya paparkan di sini. Tadi ada 4 langkah dengan 8 kegiatan, sementara hanya saya berikan 5 dulu. Sementara ini bagian akhirnya adalah yang ingin saya sampaikan pada kesempatan pagi hari ini adalah mengenai model evaluasi konselingnya. Pertama, teman-teman semuanya, Ibu dan Bapak yang saya hormati, model evaluasi dalam proses konseling kekuatan diri ini hanya 3. Pertama adalah melalui evaluasi proses. Yang kedua adalah evaluasi persepsinya. Yang ketiga adalah evaluasi terhadap hasilnya. Dilihat nih, seseorang bisa maju atau enggak. Seseorang punya kekuatan baru atau tidak, itu hasil. Kalau proses, itu kita lihat. Oh, selama proses konseling, anak itu yang awalnya tidak bisa senyum, sudah bisa senyum. Nah, itu proses. Hal-hal kecil begitu, diamati. Tapi kalau persepsi, ya tentu harus melalui tadi, jawaban-jawaban, apa yang dia tuliskan, apa yang disampaikan, dan sebagainya. Berikutnya, proses lebih terarah pada pencatatan mengenai apa yang telah dilakukan, telah selesai dilakukan, dan untuk siapa. Maka proses evaluasi konselingnya, kalau ditanya, misalkan contoh, mohon maaf, seringkali kita di dalam proses konseling, ketika melakukan konseling, itu tidak mengetahui konseling ini harus dievaluasi dengan model konseling apa. Tetapi kalau model konseling kekuatan diri ini sudah punya model untuk melakukan evaluasinya, yang itu dirujuk dari model ASCA. Ini didapatkan dari mana? Bukunya Akos dan juga Galasi ini. Akos dan Galasi ini. Patrick Akos dan Galasi ini. Di tahun 2015 dia katakan, untuk jenis evaluasi konseling ini, itu dilakukan melalui 3 ini. Model konselingnya, itu evaluasinya PPH. Prosesnya, kemudian perception-nya, result-nya. Kalau dalam bahasa Inggris disingkat dengan paper, proses, kemudian persepsi, and result. Kemudian kalau dalam bahasa Indonesia singkatannya ya PAPAH, gitu saja lah. Lebih mudah, PAPAH itu yang singkatnya untuk mengingatkan saja. Model evaluasi proses, model evaluasi persepsi, dan juga hasilnya. Kan biasanya kita pakai jembatan keledai ya kalau belajar untuk memudahkan ya. Maka model evaluasi konselingnya itu singkatannya biasanya paper atau PAPAH. Kiranya itu Ibu dan Bapak, sebagai pengantar kita berdiskusi pada kesempatan pagi hari ini, saya mengucapkan terima kasih sebelum nanti kita latihan teknik ini, supaya saya juga bisa cooling down, karena bicara 40 menit saat puasa tentu juga tidak mudah Ibu dan Bapak. Saya khawatir nanti kalau kemudian Ibu dan Bapak, termasuk saya, itu ketika proses belajar bersama-sama ini menjadi justru ada hambatan-hambatan tertentu. Berikutnya lagi Ibu dan Bapak, jika Ibu dan Bapak masih menginginkan melihat secara lebih detail bagaimana operasionalisasi dari proses konseling ini, Ibu dan Bapak bisa buka YouTube saya, ketik saja nanti Morning Hope atau Dodi Hope Hartanto, ini sudah ada 9 tayangan sementara ini. Dalam waktu dekat saya juga akan membahas atau mengkaji buku kiriman dari Pak
Wakil Dekan Umtas, Pak siapa Teh Tea? Pak Wakil Dekan Umtas, Pak Teh Tea? Kang Aam, Pak Oh, Kang Idat ini langsung nyaut ini, ya benar. Terima kasih. Saya dalam waktu dekat antara lain yang akan dimunculkan di YouTube adalah membahas tentang bedah buku dari miliknya Kang Aam, memaknai perubahan, itu akan muncul sebagai salah satu kajian dalam YouTube saya yang baru ini. Sehingga monggo jika nanti dirasa masih kurang dalam kesempatan pagi hari ini, jangan lupa nanti silahkan tonton, ketik saja YouTube, lalu kemudian buka Morning Hope, Dodi Hope Hartanto. Jangan lupa subscribe, karena subscribe gratis ya Teh Tea ya. Dan share sebanyak-banyaknya, lalu juga komen. Terima kasih Teh Tea, itu mungkin yang kita ini kan, kita tanya jawab dulu Teh Tea. Setelah tanya jawab baru kita akan latihan operasionalisasi salah satu teknik ini. Monggo Teh Tea, saya kembalikan Teh Tea sesuai dengan janji saya pas sekitar 45 menit. Monggo, matur nuwun. Terima kasih Bapak, materinya sangat luar biasa ini.